Waduh, di sini ternyata Mbak Fitri. Hai. Halo. Waduh, hai. Bisa Iya juga nih. dong, lari dikit-dikit aja. Asik. Mbak Fitri, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah ini nih pemirsa, Mbak Fitri yang pelari 120 km ultramaraton. Yes. Usia 52 tahun pemirsa, waduh. Tapi sebelum kita banyak berbicara soal 120 km ya Mak, saya ini penasaran, pemirsa juga pastinya penasaran. Mbak Fitri ini pertama kali lari itu karena apa sih? Mau cari sehatnya aja sih. Hmm. Terus biar happy aja gitu, biar nggak bete di rumah gitu. Sejak kapan? 2017. 2017 berarti sudah sekitar hampir 8 tahun? Yes. Hampir 8 Tapi tahun. baru aktifnya kesini ya 3 tahun baru mulai. Baru mulai Ya, larinya lebih. naik lebih. Oke. Mak, 120 km, ini kan panjang sekali. Itu gimana Mak waktu lari? Nggak tidur, nggak makan, itu seperti Iya. apa? Mau ke 120 ini kan nggak langsung bisa begitu, kita nggak instan. Perlu proses latihan yang harus konsisten, terus yang pokoknya strength training itu jangan lupa kayak gitu. Istirahat yang cukup. Mak sering training. Trainingnya tuh mulai dari kapan sih untuk mempersiapkan di podium 2 tadi? Aku sih 6 bulan sudah mempersiapkan latihan sendiri dengan komunitas, bersepeda, pokoknya yang menunjang buat saya lebih kuat lah gitu. Sehari bisa berapa kali latihan? Aku lari sehari bisa 30, bisa 25. 20 sama 30 sama Iya. 25 kilo? Iya, Sehari? Tapi dipotong ya, Iya. dicicil gitu. Pagi 15, sore 15. Tadi Mak udah sampaikan, perlu latihan yang cukup panjang, perlu Betul. proses sebenarnya. Kalau kita tarik lagi ke belakang ya, kapan pertama kali Mak mulai latihan untuk Aku berlari? dari 2017 aku latihan, di jeda ada corona, latihan lari-lari sendiri di rumah, lari ke GBK, ketemu komunitas, ngelihat komunitas, ada komunitas Metaran, nah, aku join. Mulai di situ tambah makin semangat karena banyak teman yang support. Oke, berarti sebelumnya Mak itu larinya sendiri? Sendiri, Setiap hari? setiap hari. Jadi support dari keluarga seperti apa Mak? Tadinya mereka gini, ngapain sih lari-lari melulu, baru nggak kurus juga, apa juga gitu kan. Bilang, kan lari buat sehat. Kurus itu kan belum tentu penyakitan gitu. Benar. Aku mau kasih lihat, ini loh gue umur segini, gue semangat dengan olahraga, gue belum mau jompo, belum waktunya. Tapi kalau bisa dilihat ya pemirsa, ini badannya Mak ini kecil banget loh, tapi bisa menaklukkan 120 km. Sebenarnya ya, Mak, mau tanya nih, penasaran sebenarnya. Orang yang berlari secepat Mak nih, 120 km, emang fisiknya tuh harus yang keker atau seperti apa? Itu ngaruh banget gak sih? Kalau Dengan- pribadi ya, iya, pribadi. aku itu sih hanya butuh latihan konsisten, terus berlatih dan berlatih gitu. Memang konsentrasinya di berlatih Iya, tadi terus ya. itu yang utama, konsisten ya, itu yang pokok utama. Tapi setelah Mak bertemu dengan komunitas, apa yang dirasa? Larinya semakin kencang kah? Atau semakin bertambah semangatnya? Iya, Seperti apa? semangat, makin semangat karena mereka support banget karena aku paling muda lah di situ, muda. Paling cantik ya? Oh jelas, jadi maaf. Iya paling itu, jadi mereka support banget. Support banget mereka, kadang Mak minggu kita long run yuk, Mak kita ini, pokoknya support luar biasa Metaran. Mak, penasaran. Pasti ada poin atau titik di mana Mak Fitri itu merasa, udah deh, gue capek, gak mau lari lagi. Gimana? Aku nggak pernah punya begitu. Gak pernah ada Nggak perasaan pernah. seperti itu? Malah kalau nggak lari, aduh gue mau kemana nih, bete. Kayak kemarin maaf, lebaran, orang-orang habis sholat aku habis ke rumah saudara, aku pakai sepatu. Sudah selesai kemana-mana pakai sepatu, lari. Berarti 14:45. lari itu Tiada sudah hari menjadi- tanpa lari. sudah menjadi rutinitasnya Mak Fitri. Betul banget. Tapi orang-orang tetangga sekitar melihat Mak Fitri dengan usia 52 tahun masih konsisten lari sampai dengan sekarang, ada nggak sih? Ada sih, mereka tanya gini, Kak itu nggak capek lari tiap hari, badan udah kurus, udah kayak gitu. Terus kata aku, enggak lah, kalau udah hobi malah aku nggak lari malah capek. Gitu. Jadi kata mereka, pengen coba tapi takut mati. Kata saya, kalau mati gue udah mati dari dulu. Gitu. Terus pada mereka nanya, capek nggak sih? Saya jawab gini, kalau gue capek, gue nggak lari. Tapi Mak Fitri, ini pastinya pemirsa di rumah penasaran. Ya. Mau lari seperti Mak Fitri di usia yang seperti saat ini. Ini permulaan yang perlu untuk dilakukan oleh usia di atas 50 tahun itu seperti apa sih Mak? Kalau mau lari? Kalau aku sih ya hanya itu aja, tadi balik lagi latihan. Berarti lari kecil-kecil dulu Kecil-kecil ya dulu, setiap hari. nggak langsung wow gitu ya. Prosesnya panjang.
panjang banget prosesnya. Kita harus pertama konsisten, latihan, berlatih dan berlatih, jangan pernah bosan. Kalau pola makannya Mak seperti apa? Sehari-hari, apakah ada yang dijaga untuk bisa membuat energi lebih kuat lagi berlari? Aku makan seperti biasa. Makan apa tuh Mak? Makan apa aja, aku makan segala. Berarti nggak ada makanan yang dijaga Nggak sebagainya ada, gitu ya? cuman aku setiap hari makan telur 4, itu aja. Oh, proteinnya. Itu aja, karena kan kurus jadi telur. Telur. Telur aja. Oke. Nah kalau sayur-sayuran dan sebagainya Mak? Aku sukanya bayam aja. Oke, jadi Bayam makan yang hijau-hijau bayam, aku suka gitu. sayur-sayuran hijau, sama kemudian makan telur. itu apalagi? kacang hijau tapi nggak pakai apa-apa, kacang hijau aja sama gula udah. Gula merah. Oh gitu, kayak bubur kacang hijau? Iya, nggak bikin pakai sendiri santan? nggak pakai. Oh, Itu aja. Gula merah aja udah gitu. apa yang dirasa setelah makan itu Mak? Lebih Nambah gitu kayak makin enak aja gitu. Makin dapet. feel-nya. Iya, wis gitu. makin dapet. Tapi Mbak Fitri, kalau di usia yang 50 tahun seperti ini, Mbak Fitri tuh pernah konsultasi nggak sih ke dokter? Di usia sekarang berlari, race 120 km, itu diperbolehkan nggak sih sama dokter? Pernah nanya? Enggak. Nggak pernah? Aku hanya gini, pokoknya gue harus lari. Dengan kemampuan gue finish, nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Oke, pas banget. Sebentar lagi kita akan hadirkan ada dokter Vera. Siap. Langsung, dokter olahraga akan kita langsung konsultasi Mbak Fitri. Seperti hari ini nih, 120 km apakah boleh? Apa sih pantangan-pantangannya? Usai jeda berikut pemirsa.